Baik, selamat sore sebelumnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat sore semuanya, ya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan sore hari ini, eh, teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, di sini kita atau saya akan mensosialisasikan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pencegahan penularan penyakit khususnya di lingkungan Universitas Anwar Medika. Jadi sebagai mahasiswa ya, kebanyakan di Anwar Medika ini kebanyakan prodinya di kesehatan ya. Sebagai calon tenaga kesehatan juga kita tidak hanya bertanggung jawab terhadap kesehatan diri kita sendiri, tetapi kita juga harus mampu melindungi teman, kemudian keluarga, kemudian pasien nantinya, serta di lingkungan sekitar kita. Nah, melalui sosialisasi ini diharapkan nantinya ya terbentuk yang namanya budaya kampus yang aman, sehat, dan produktif tentunya. Sambil menunggu rekan-rekan gabung ya, sosialisasinya saya eh, mulai saja. Jadi sebelum kita mulai ya, kita mulai materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Ya, menurut teman-teman semuanya, mengapa penyakit dapat menyebar cepat di lingkungan kampus? Ada yang bisa jawab teman-teman mungkin? Mohon izin menjawab karena beberapa faktor dan juga lingkungan, Bapak. Hmm. Terima kasih. Beberapa faktor ya, bisa karena uh, dari internal maupun eksternal ya. Internalnya dari diri kita sendiri, mungkin karena uh, kita yang kurang aware terhadap sakit kita, sehingga yang eksternal ini dapat menyebar ke lingkungan kampus itu tadi. Contohnya ya kayak flu, batuk itu ya, ketika kita mengalami sakit, kemudian kita tidak protokol ya, kita pakai masker dan lain sebagainya. Ketika sakit ini kita bawa ke kampus ya, tentunya juga dapat menyebabkan eh, persebaran itu ya, persebaran sakitnya itu. Apalagi nanti teman-temannya ya kondisi imunnya lagi drop ya, lagi turun. Nah, itu resikonya juga cukup besar untuk tertular. Kemudian yang kedua, mengapa mahasiswa ini harus memahami prinsip K3? Ya, tentunya teman-teman supaya mampu ya mampu atau memahami, mampu mencegah yang namanya eh, kecelakaan, kemudian menjaga kesehatan dan mengurangi yang namanya persebaran penyakit. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika mengalami gejala penyakit menular? Ya, tentunya dengan pendekatan prinsip K3 nantinya eh, teman-teman bisa ya, bisa mengantisipasi itu tadi ya, gunakan masker, istirahat yang cukup, segera mungkin memeriksakan diri ke vaskes ya. Hindari kontak dengan orang banyak, itulah yang harus dilakukan ketika nanti teman-teman uh, sakit ya, seperti itu. Nah, tujuan sosialisasi ini uh, setelah teman-teman nanti mengikuti, harapannya ya seluruh mahasiswa nanti yang pertama ini mampu memahami yang namanya konsep K3 di lingkungan kampus itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengenali beberapa penyakit ya, khususnya penyakit menular yang sering terjadi ya. Kemudian yang ketiga, ya, mengetahui cara penularan penyakit tersebut. Kemudian yang keempat, memahami bagaimana cara pencegahan sesuai dengan prinsip K3. Kemudian yang terakhir, tentunya berperan aktif dalam menjaga kesehatan baik itu diri sendiri maupun di lingkungan kampus. Nah, berikut pemahaman terkait dengan K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Kepanjangan dari
keselamatan dan kesehatan kerja. Walaupun istilah ini sering digunakan di perusahaan, di rumah sakit, ya sebenarnya K3 ini juga berlaku di institusi pendidikan juga. Ya, tujuan K3 ya dalam institusi pendidikan yaitu pertama untuk melindungi kesehatan individu itu sendiri, kemudian mencegah kecelakaan, mencegah penyakit, menciptakan lingkungan belajar yang aman ya, aman, nyaman, sehingga nantinya proses pendidikannya dapat berjalan dengan baik. Ketika prinsip K3 ini tidak dilaksanakan ya di kampus, ya tentunya nanti ketika ada eh, katakanlah mahasiswa yang sakit mungkin atau terindikasi penyakit menular, nah ini menjadi istilahnya eh, teman-teman mahasiswa lainnya juga akan terganggu juga. Otomatis juga proses pembelajarannya juga akan eh, terkendala juga. Nah, inilah harapannya teman-teman harus memahami eh, prinsip-prinsip K3 itu di institusi pendidikan. Ya, mengapa K3 penting di kampus? Ya, kampus ini memiliki yang namanya aktivitas banyak ya, mulai dari proses pembelajaran ya, eh, praktikum, eh, perkuliahan ya, teori, praktikum, di laboratorium, kemudian aktivitas UKM ya olahraga, kemudian organisasi mahasiswa. Nah, itulah mengapa K3 ini harus harus diterapkan di institusi pendidikan khususnya di jenjang level perguruan tinggi. Ya, semua aktivitas tersebut pastinya memiliki potensi resiko ya, resiko cedera saat praktikum ya. Katakanlah teman-teman yang farmasi lagi mungkin lagi racik obat dan lain sebagainya atau formulariumnya, kemudian terpapar bahan kimia mungkin ya karena nggak pakai APD ya yang lengkap, nggak pakai masker, nggak pakai kacamata pelindung, nah itu resiko cederanya juga cukup tinggi. Kemudian selain itu ya karena di laboratorium itu kan pasti menggunakan beberapa eh, cairan ya, katakanlah cairannya tumpah, kemudian kita beresiko resiko terpeleset, ya, cedera. Kemudian di prodi lainnya, katakanlah yang di FST ya menggunakan laboratorium komputer ya, resiko katakanlah mungkin pemasangan jaringannya ya yang mungkin terlalu banyak kabel-kabelnya itu juga resiko kebakaran. Di kesehatan pun juga sama ya. Di fisioterapi mungkin ya penggunaan elektrofisika ya itu kan tegangannya juga tinggi ya. Resiko kebakarannya juga konsleting listrik juga cukup tinggi. Kemudian penyebaran penyakit ya juga karena apa namanya populasi mahasiswa ya aktivitas kita cukup padat ya. Kemudian kita sering melakukan rotasi ya, rotasi perkuliahan masuk ruang sini, masuk ruang sini, masuk ruang sini. Kita nggak tahu potensi potensi bahaya apa yang akan kita dapat di ruangan tersebut. Mungkin sebelumnya ada uh, mahasiswa yang mempunyai riwayat yang penyakit menular. Nah, itu juga mungkin bakterinya masih berterbangan. Nah, itu juga bisa beresiko terpapar virus tersebut. Oleh sebab itu, dengan menerapkan prinsip K3, resiko tersebut dapat kita minimalkan ya atau diminimalisir. Dalam prinsip K3, ini sering disebut sebagai hazard ya di lingkungan kampus ini. Di prinsip K3 ini ada beberapa potensi bahaya ya
yang perlu teman-teman waspadai. Yang pertama yaitu bahaya fisik atau bahaya fisika ya. Kalau fisik ini seperti tangga licin, kemudian kabel listrik, kemudian laboratorium yang menggunakan bahan-bahan eh, atau media yang besar, lah itu juga menjadi potensi bahaya. Kemudian potensi bahaya selanjutnya berupa biologi, ya biologi ini seperti virus, kemudian bakteri, jamur, kemudian yang ketiga kimia, ya dari paparan bahan kimia, reaksi kimianya, ya ketika salah racik, ya, atau mungkin sebelumnya mahasiswa tersebut tidak paham, ya bahan kimia tersebut tiba-tiba diracik, kemudian reaksi kimianya menyebabkan ada percikan mungkin atau meledak bahkan, kemudian kita tidak pakai APD yang lengkap, nggak pakai masker, nggak pakai kaca pelindung, nah itu juga beresiko juga. Kemudian yang keempat, potensi bahaya ergonomi. Ya, tentunya dalam proses pembelajaran perkuliahan ya kita sering melakukan aktivitas ya perkuliahan tatap muka dari pagi hingga sore ya. Kemudian kita jarang melakukan aktivitas gerak ya. Katakanlah dari pagi sampai sore kuliah terus ya. Itu juga katakanlah mungkin meja kita tidak sesuai dengan ergonomi tubuh kita, lah itu juga bisa menjadi faktor penyebab cedera juga ya. Duduk yang terlalu lama, repetitif, kemudian penggunaan laptop, nah, gadget juga itu juga bisa menjadi sumber bahaya, potensi bahaya. Kemudian yang kelima yaitu psikososial ya. Jadi faktor psikososial ini juga penyumbang juga tertinggi. Nah, contohnya karena mungkin stres akademik ya, tugas tugas dari dosennya ya, dosen satu, dosen dua, dosen tiga memberikan tugas semua, kemudian belum ya mata kuliahnya yang cukup padat. Nah, ini juga bisa mengakibatkan resiko cedera dari segi psikososialnya, stres, ya stres, kemudian daya tahannya secara otomatis akan turun, kemudian ya mudah sakit. Nah, semua hazard tersebut harus kita kenali supaya kita dapat mencegah. Kemudian lanjut dari pengertian penyakit menular ya. Penyakit menular ini adalah suatu penyakit yang dapat berpindah dari satu orang ke orang yang lain melalui apa? Ya, melalui media tertentu ya. Penyebabnya dapat ya, dapat berupa dari virus sendiri, kemudian bisa dari bakteri, jamur maupun dari parasit ya. Beberapa contoh ya, contoh penyakit menular di sini ada influenza, COVID-19, TB, kemudian hepatitis, diare, dan DB atau demam berdarah. Nah, inilah contoh-contoh penyakit menular itu tadi. Nah, inilah mekanisme cara penularan penyakit. Ya, penyakit ini dapat menular melalui beberapa cara. Yang pertama bisa melalui udara. Ya, ketika seseorang atau mahasiswa ini sakit, batuk, ya melalui batuk atau bersin, ya melalui udara. Kemudian yang kedua bisa melalui kontak langsung ya, kontak langsung berjabat tangan ya, mungkin katakanlah duduknya sebelahan, kemudian bergurau, tidak apa namanya, tidak terasa tiba-tiba mungkin pegang atau apa.
Nah, itu juga beresiko ya. Kemudian ketiga bisa melalui kontak langsung ya, berjabat tangan, ketiga melalui benda yang digunakan bersama ya, seperti gagang pintu, meja, kursi. Kemudian yang keempat bisa melalui makanan atau minuman. Biasanya teman-teman ya, biasanya kalau jajan ya keluar sering ya, istilahnya coba dong nyicip jajanannya. Kebetulan pakai media atau sendok yang sama, minum katakanlah joinan ya, itu juga beresiko juga. Kemudian yang kelima melalui darah ya atau mungkin cairan tubuh, dan yang keenam melalui vektor seperti nyamuk, lalat. Nah, oleh sebab itu kita harus memutus rantai penularan tersebut dengan beberapa cara. Yang pertama bisa cuci tangan, kemudian bisa menggunakan masker, kemudian bagaimana melakukan etika batuk dan bersin yang baik ya. Nggak mungkin bersin dan batuk di depan muka teman kita kan. Pasti kita secara refleks biasanya nutup ya pakai tangan atau pakai sikunya gini. Nah, itu juga bisa. Kemudian yang keempat tentunya kita bisa melakukan jaga kebersihan ya. Ya, waktunya mandi ya mandi ya. Waktunya sikat gigi ya juga sikat gigi. Kemudian kalau lagi sakit ya pakai masker. Kemudian selanjutnya hindari kontak erat saat sakit juga ya, dijaga baik itu yang sakit maupun yang sehat juga perlu memahami. Kemudian terakhir bisa melakukan imunisasi. Nah, ini yang penyakit yang sering terjadi nggak hanya di kampus sih, ya ini hampir di lingkungan kita ya yang padat padat akan industri ini juga banyak terjadi di industri juga, di lingkungan sekitar kita. Contohnya ya ini ada influenza, kemudian COVID-19, TB, kemudian ISPA, nah, diare ya karena faktor virus, kemudian konjungtivitas, cacar air. Nah, jadi karena mungkin mobilitas mahasiswa yang cukup tinggi juga beresiko tertular ya, tertular, kemudian resiko penularannya juga bisa menjadi lebih besar. Nah, inilah beberapa gejala ya, gejala yang perlu diwaspadai teman-teman ya, meliputi demam, batuk, pilek ya, kemudian nyeri tenggorokan, apalagi ditambah dengan sesak nafas ya, diare, kemudian ada orang yang iritasi mungkin matanya merah. Nah, kita juga perlu perhatikan juga ruam kulit, tubuh lemas ya. Apabila mengalami gejala-gejala tersebut ya segera lakukan pemeriksaan kesehatan ya, ke vaskes terdekat. Ya, inilah prinsip pencegahan penularan ya. Pencegahan ini jauh lebih murah daripada pengobatan teman-teman. Ya, caranya ya dapat dilakukan. Yang pertama, ketika kita lagi sakit, ya wajib ya kalau yang lagi sakit wajib memakai masker saat sakit. Tidak boleh ditolerir ya. Ketika temennya negur kalau sakit pakai masker ya jangan marah. Itu tandanya temannya uh, istilahnya perhatian dengan kita supaya juga tidak tertular ke temannya lainnya. Kemudian
Etika batuk ya, etika batuk saat batuk eh, dirasa bisa pakai siku ya atau ditutupi mulut kita atau mungkin jangan kalau nutupinya pakai tangan ya habis batuk ya sesegera mungkin langsung cuci tangan. Kemudian cuci tangan ya minimal 20 detik ya di sela-sela jari ini juga dibersihkan, kemudian kukunya yang panjang juga bisa dipotong. Nah, itu juga bisa juga sebagai sumber penyakit juga. Harus bersih ya, cuci tangan, kukunya bersih. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan ya di kampus ya ketika ketika di ruangan ya mungkin mungkin ya setelah perkuliahan atau pas jam istirahat teman-teman makan ya sisa makanannya ya dibuang di tempat sampah. Kemudian habis praktek ya sesebisa mungkin di lingkungan laboratoriumnya juga dibersihkan. Kemudian jangan lupa setelah praktek juga harus cuci tangan. Nah, kemudian ya yang kelima bisa diinfeksi alatnya juga ya biasanya ini dilakukan oleh laboran. Kemudian yang keenam tidak boleh ya berbagi alat makan ya sendok, garpu. Kalaupun pinjem alat makannya ya harus dicuci bersih. Setelah pakai juga harus dicuci bersih, dikembalikan. Kemudian teman-teman ya yang ketujuh istirahat cukup ya. Zaman sekarang kan keasikan scroll TikTok ya tiba-tiba sudah jam 1 setengah 2 ya. Atau mungkin lagi Mobile Legends bareng ya, push rank atau ini mah mendekati Piala Dunia ini ya. Sudah sudah mulai ini nonton nonton bareng nobar sampai larut malam ya setiap hari bahkan nah itu juga beresiko nanti ketika posisi badan kita drop ya resiko sakitnya ya juga akan tinggi terpapar virusnya juga akan tinggi ya sebisa mungkin istirahat cukup kemudian nutrisi yang baik juga ya anak kos apalagi jangan setiap hari makan mie instan ya perlu dijaga juga sesebisa mungkin sehari 3 kali. Kemudian yang paling penting juga untuk menjaga kebugaran tubuh harus meluangkan waktu olahraga minimal seminggu sekali. Nah, ini 6 langkah cara melakukan cuci tangan ya khususnya teman-teman ya teman-teman yang melakukan praktikum ya baik itu dari Fikes maupun dari FTB ya, FTV yang sering praktek di lab komputer ini juga perlu menerapkan eh, pola hidup sehat dengan salah satunya menjaga kebersihan tangannya setelah sebelum maupun sesudah harus cuci tangan ya. Itu ada 6 langkah ya. Pertama basahi tangannya, kemudian menggunakan eh, sabun ya, sabun cair, sabun batang mungkin kalau nggak ada. Kemudian digosokkan ke seluruh permukaan ya, permukaan baik punggungnya maupun telapak tangannya, kemudian di sela-sela jarinya, kemudian bersihkan sela-sela jari, bersihkan kukunya juga ya. Di kuku biasanya ada hitam-hitam ya itu sesebisa mungkin dikeluarkan juga. Nah, minimal 20 detik lah bilasnya ya. Gosok-gosoknya kemudian bilasnya juga sama. Kemudian jangan lupa dikeringkan. Nah, bisa menggunakan media handuk atau tisu. Nah, jangan menggunakan handuk yang sudah warnanya jelek apalagi berjamur, nah, itu juga beresiko tertular
atau bisa berinfeksi virus. Nah, ini etika batuknya ya, contohnya ya bisa gunakan tisu, kemudian bisa menggunakan siku di bagian dalamnya. Katakanlah menggunakan tisu ya dibuang tisunya di tempat sampah, kemudian cuci tangan ya, kemudian pakai masker tentunya. APD-nya pakai masker bila teman-teman sakit. Dan jangan melakukan ludah sembarangan atau meludah sembarangan. Ya, peran mahasiswa dalam penerapan prinsip K3 ini sebagai agen perubahan ya. Peran mahasiswa antara lain yang pertama tentunya menjaga kebersihan itu sendiri, kemudian melakukan laporan ya atau melapor bila sakit atau mungkin temannya ada yang sakit juga bisa di, dilaporkan atau mungkin terindikasi sakitnya berpotensi menularkan juga bisa langsung menghubungi kemahasiswaan atau dosen yang bersangkutan pada mata kuliah tersebut. Kemudian yang ketiga menggunakan APD ya. APD khususnya pas waktu kegiatan praktikum ya, APD laboratorium ya pakai jas lab kalau praktikum, kemudian pakai masker, katakanlah teman-teman farmasi ya, maskernya yang masker eh, bukan masker yang biasa itu, kalau masker biasa kan masih bisa tembus kan baunya kan, atau mungkin nggak ada Pak, ya bisa double, di double maskernya supaya apa ya uap dan kimianya juga nggak terhirup kita. Takutnya kalau kita katakanlah teman-teman D3 ya, D3 itu praktek terus di lab selama 3 tahun beresiko juga resisten terhadap obat tersebut. Kalau kita tidak menerapkan prinsip K3 tersebut. Kemudian pakai kacamata pelindung saat praktek, kemudian pakai handscoon ya. Setelah selesai praktek ya dilepas, dibersihkan. Setelah praktikum, selesai kuliah, jangan mampir kemana-mana ya, bersihkan dulu badannya. Pulang rumah, ya bersihkan badannya, jangan langsung pegang adiknya, pegang saliman dengan orang tua, atau mungkin di depan rumah sudah ada keran untuk cuci tangan, ya cuci tangan dulu. Kemudian menjaga lingkungan ya, kebersihan. Kemudian ketika teman-teman sakit dan beresiko sakitnya itu menularkan ya tidak memaksa untuk kuliah ya. Saat sakitnya berat bisa pakai surat dokter serta izin kepada dosen yang bersangkutan. Ketika terpaksa masuk pun katakanlah, Pak, saya nggak mau ujian susulan, kebetulan hari ini UAS. Nah, ya bisa dikonsultasikan ke kemahasiswaan dulu. Atau mungkin teman-teman ketika batuk berat mungkin atau terkena contohnya ya atau ya kena TB katakanlah, nah itu Pak harus pakai APD atau pakai masker khusus ya, bukan masker yang biasa itu. Kalau masker biasa ya itu masih beresiko tertular ketika batuk. Kemudian ketika di lingkungan laboratorium ya tadi sudah saya jelaskan bisa menggunakan jas lab, masker, handscoon, sepatu atau sandal ya, sandal khusus. Tentunya juga teman-teman bisa mengikuti SOP di laboratoriumnya, kemudian tidak
melakukan kegiatan makan ya di laboratorium, kemudian cuci tangan setelah praktikum. Kemudian ketiga saat kegiatan olahraga atau UKM, contohnya ya tentunya dilakukan stretching, pemanasan, ya. Kemudian ya menggunakan seragam olahraga, nggak mungkin olahraga pakai jeans ya, atau mungkin kain bahan. Nah, itu juga resiko cederanya cukup tinggi juga. Kemudian pendinginan ya, setelah selesai melakukan aktivitas olahraga ya pendinginan, gunakan sepatu yang sesuai ya, bukan sepatu pantofel buat olahraga ya. Resiko cederanya juga cukup besar. Kemudian eh, ketika teman-teman cedera juga sesegera mungkin bisa laporan cedera mungkin ke pembina UKM-nya atau bahkan bisa ke tim kemahasiswaan. Kemudian tidak berolahraga saat sakit ya, tidak disarankan. Ya, tambah drop nanti resiko semaput juga cukup tinggi. Kemudian jangan lupa juga saat kegiatan yang membutuhkan fisik ya, sediakan minum ya, air minum. Minum yang cukup air supaya tidak dehidrasi. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman. Nah, ada kasus ini ya, studi kasus seorang mahasiswa mengalami batuk selama 3 minggu ya, berat badannya turun drastis, tetapi tetap mengikuti perkuliahan tanpa menggunakan masker. Nah, ini teman-teman kita diskusi saja ya, kira-kira apa sih potensi bahayanya, kemudian apa tindakan yang sesuai dengan prinsip K3 dan bagaimana perlindungan teman sekelasnya. Barangkali ada teman-teman yang bisa jawab, apa kira-kira bahayanya teman-teman? Halo Pak, saya Halo, ingin menjawab Pak. siap Kak Alex. Iya Pak, kalau kira-kira bahayanya itu kalau eh, pericikan itu bisa menular ke teman-teman karena seorang pasien itu dia memakai APBD, ya APD, salah Ya, satunya masker. Karena sudah sakit, begitu dia tidak pakai masker itu bahaya resikonya itu ke teman lain. oke. Tadi mahasiswa tersebut Ma- diduga mungkin mengalami eh, influenza atau mungkin penyakit menular seperti TB sehingga dapat menularkan ke teman sekelasnya ya melalui droplet di udara itu tadi ya. Itu potensi bahayanya. Kemudian gimana sih tindakannya sesuai dengan prinsip K3? Apa tindakan yang sesuai kira-kira? Tind- maaf, maaf Pak, tindakan si pasien tersebut itu apa? Ya, Kalau menurut saya Pak, kalau si mahasiswa kan sudah merasa sakit, berarti si pasien itu harus pakai masker dan harus kalau merasa sakit tidak boleh mengikuti perkuliahan supaya pasien penyakit menular itu tidak menular ke teman dan juga harus istirahat di rumah setelah sembuh baru bisa ikut perkuliahan, Pak. oke, benar sekali ya. Yang pertama tentunya mahasiswa tersebut bisa menggunakan masker ya ketika mungkin tidak terlalu berat atau temannya sekelas bisa negur ya setidaknya pakai masker gitu.
Kemudian ketika dirasa sakitnya sudah tidak bisa ditolerir, ya sesegera mungkin memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian yang ketiga tentunya kita kurangi kontak dengan orang lain ya supaya resiko penyakit kita tertular ke orang lain juga diminimalisir. Kemudian ketika dirasa diagnosis sama dokternya dirasa untuk atau disuruh untuk istirahat ya ikuti anjuran dokter tersebut ya tidak mengikuti kegiatan tatap muka mungkin ya sampai dinyatakan aman ya, dan sehat barulah nanti boleh bergabung lagi di perkuliahan. Kemudian bagaimana perlindungan teman sekelasnya ya? Tentunya menggunakan masker ya bila diperlukan. Kemudian bisa katakanlah ruangnya tertutup, ada jendela ventilasi udaranya ya bisa dibuka mungkin ventilasinya, sirkulasi udaranya juga eh, bagus ya, cepat pertukaran oksigennya, kemudian bisa menjaga jarak ya bila memungkinkan. Kemudian setelah mungkin ya perkuliahan tersebut teman-teman ya keluar ya bisa cuci tangan juga. Ketika nanti selang beberapa hari ada salah satu temannya yang sakit juga ya, ya sesegera mungkin juga segera memeriksakan ke vaskes terdekat ketika memiliki gejala yang serupa. Nah, itulah peran mahasiswa. Kemudian peran dari institusi ya, kebetulan universitas ini memiliki tanggung jawab juga ya untuk menyediakan lingkungan yang sehat. Melalui apa? Ya, kebetulan kita sudah memiliki ya memiliki ruang atau klinik di kampus ya di lantai lantai 4 ya. Nah, nanti UKS-nya di situ teman-teman. Ketika nanti teman-teman dirasa sakit ya bisa langsung ke ruang UKS tersebut. Kebetulan juga nanti juga ada tim penjaganya. Kemudian yang kedua bisa kita lakukan edukasi ya, edukasi kesehatan termasuk ini ya sosialisasi K3. Ini juga salah satu cara dari institusi untuk mengedukasi kesehatan. Kemudian menjaga sanitasi yang baik ya, kemudian ventilasi yang baik, kemudian SOP K3 ya juga sudah ada ya di laboratorium juga biasanya ada instruksi kerja ya IK atau SOP. Nah, itu juga teman-teman perlu perhatikan. Kemudian juga ada penanganan kedaruratan ketika nanti ada mahasiswa yang semaput mungkin atau yang sakit. Kita juga sudah kerjasama dengan Rumah Sakit Anwar Medika. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi pada akhirnya K3 ini bukan hanya sebuah aturan saja, tetapi menjadi atau merupakan budaya yang harus diterapkan ya setiap hari, baik itu oleh mahasiswa maupun dari SDM Universitas Anwar Medika. Ya, pencegahan ini selalu lebih baik daripada mengobati teman-teman. Jadi sebagai mahasiswa ya sebagai mahasiswa UAM, kalian diharapkan menjadi contoh perilaku hidup bersih dan sehat, baik itu di kampus maupun nanti di tempat kerja dan di lingkungan masyarakat. Ya, ingatlah bahwa
satu tindakan, ya, tindakan yang kecil seperti mencuci tangan, kemudian memakai masker saat sakit, atau bahkan menjaga kebersihan di lingkungan kita ya, tentunya dapat melindungi banyak orang dari penularan suatu penyakit. Mari kita bersama-sama mewujudkan Universitas Anwar Medika sebagai kampus yang sehat, aman, nyaman, dan bebas dari penyebaran penyakit. Nah, ini ada sedikit quote ini ya. Lindungi diri, lindungi teman, dan lindungi kampus melalui budaya K3 ya, serta hidup bersih dan sehat. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan mungkin terkait dengan sosialisasi ini? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas, teman-teman? Cukup Jelas, jelas, Pak. Pak. Cukup jelas. Nanti bisa diterapkan ya, teman-teman. Bisa diterapkan, dipraktekkan ketika nanti ada teman yang sakit, silakan bisa mengedukasi temannya yang sakit. Ketika temannya diedukasi masih belum paham, ya, ya bisa dikonsultasikan oleh dosen mata kuliah pada waktu itu, atau mungkin bisa dikonsultasikan dengan biro kemahasiswaan. Seperti itu. Dirasa cukup ya teman-teman. Kalau memang nggak ada pertanyaan, cukup jelas dan mudah dipahami. Baik, kalau dirasa Iya, cukup, Pak. ya, dirasa cukup, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Jaga kesehatan, pola hidup sehatnya juga diatur ya, makan, tidur, kemudian coping stresnya juga diatur supaya kita tetap sehat sampai tua nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Danu. Sami-sami. Terima kasih, Pak. Ji.